Ini Natal yang spesial, apa sebabnya? Karena jarang sekali tuh Natal tidak baca dari Matius atau Lukas. Ini kok bacanya dari Ibrani 12 ya. Ini saya rasa bukan dari manusia, datang dari Tuhan sendiri yang memberikan ilham kepada Pak Judi, meminta saya membahas tentang ini dari Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 12. Ya jarang ya baca kisah perayaan Natal dari Ibrani pasal 12. Dibaca dari ayat 14 dan 15. Saya dikasih ayat 14, tapi harus dilengkapi dengan ayat 15. Silakan dibaca. Ya, tolong satu orang siap untuk membaca ya. Ini yang di depan kali, dan yang ada satu orang siap untuk membaca. Ibrani pasal yang ke-12 ayat 14 dan 15. Silakan. Ada satu orang ditunjuk untuk baca. Ibrani 12 ayat 15 berkata, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Demikian firman Tuhan. Amin. Kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih kami boleh bersuming perayaan Natal dengan STT Mitra di Bandung Tuhan. Terima kasih Bapak untuk saran ini yang Kau siapkan, hingga sekalipun kami jarang berjauhan bisa berkumpul bersama-sama beribadah kepadamu, terutama mendengarkan pesan Natal istimewa pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah siapkan hamba-Mu, Engkau mengurapi juga Tuhan. Dada Engkau berikan hikmat bijaksana bagaimana menyampaikan pesan Natal khusus kepada kami semuanya. Terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, tidak bisa disangkal bahwa pesan utama Natal adalah damai. Ya, tadi dituliskan oleh penulis Ibrani, dikatakan berusahalah hidup damai dengan semua orang. Nah, saudara sekalian, ini tema yang sangat tepat. Apa sebabnya? Khusus untuk Indonesia. Sekarang lagi tegang-tegangnya, saudara sekalian. Saudara tahu, sekarang di Jakarta itu sedang berdatangan semua pendukung-pendukung FPI. Mau demo akibat penembakan 6 orang anggota laskar mereka. Dan itu didukung oleh banyak sekali kelompok-kelompok yang lain. Saudara sekalian, akibat yang terjadi itu menimbulkan hal yang tidak tenteram. Ya. Ada teman saya mengatakan harus berdoa supaya aman. Nah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita harap alat negara bisa bertindak dengan baik, menyatakan kewibawaannya. Tapi saudara sekalian, kita harus mengakui dengan adanya pandemik ini, hidup kita seluruh dunia bahkan tidak mengalami damai. Ya, di Indonesia, aduh, sangat berat. Saudara sendiri tahu. Ya. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan, karena pada waktu Natal yang lahir adalah Raja Damai. Dari Yesaya 9, ayat yang kelima dikatakan, seorang anak darah akan melahirkan seorang putra dan diberi nama adalah Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, lalu Raja Damai. Demikian juga waktu para malaikat datang kepada para gembala, memberitakan apa? Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di antara orang yang berkenan kepadanya. Nah, saudara dan saya percaya kita adalah orang yang berkenan kepada Allah, karena kita percaya kepada Yesus Kristus. Jadi ini panggilan yang tepat. Terima kasih Pak Yudi berikan tema ini. Usahakanlah supaya jangan ada dengan damai dengan semua orang sekeliling kita. Saya pernah berkunjung ke ST Mitra. Saya tahu bagaimana lokasinya, bagaimana tempatnya. At least warga, keluarga ST Mitra damai dengan orang-orang sekeliling kita. Nah, saudara sekalian, bicara damai itu gampang, tapi untuk melaksanakannya tidak semudah kita bicara. Nah, kalau kita perhatikan ayat yang ke-15, di sana dikatakan, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri daripada kasih karunia Allah.
Jadi kita bisa berdamai dengan semua orang, itu pun kasih karunia Allah. Saudara sekalian, surat Ibrani ini sangat menarik sekali. Saya tidak tahu saudara sudah belajar atau belum. Nah, kalau kita belajar kitab Injil, di situ kita belajar tentang Yesus Kristus yang ditulis oleh Matius untuk orang Yahudi, Markus untuk orang Romawi, kemudian Lukas untuk orang Yunani, lalu Yohanes ditulis untuk orang Kristen. Nah, tetapi kalau saudara bandingkan dengan surat Ibrani, itu Ibrani sebenarnya kristologi yang paling kuat. Sejak pasal pertama, sudah memberitahu kepada kita siapa sebenarnya Yesus itu, dan seterusnya. Nah, coba kita baca dulu dari Ibrani pasal 1, Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4. Tolong dibaca, supaya kita bisa lebih meresapi lagi. Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4. Silakan dibaca. Di-unmute dulu mic-nya. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kuasa. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Amin. Nah, itulah Yesus Kristus yang lahir pada hari Natal, komplit dibicarakan di sana. Dan saudara sekalian, sungguh luar biasa kalau kita membaca Alkitab itu, kita akan tahu bahwa rencana kelahiran Yesus Kristus itu sudah direncanakan dalam kekekalan Allah dan dikatakan sebelum dunia dijadikan. Dan baru digenapi dalam Galatia pasal 4 ayat 4. Setelah genap masanya, maka lahirlah dia dari seorang anak darah. Jadi kalau kita merenungkan kelahiran Yesus itu luar biasa, saudara sekalian. Harus mengangkat iman kita, percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh. Nah, di tengah dunia yang demikian, saudara sekalian, kita dipesan untuk membawa damai kepada semua orang. Nah, kita baca satu ayat lagi dari pasal 12 ayat yang pertama. 12 ayat yang pertama. Ibrani 12 ayat pertama. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Nah, saudara sekalian, Ibrani pasal 1 sampai dengan pasal ke-10 itu membicarakan tentang Yesus secara mendetail. Kemudian pasal 11 menyatakan bagaimana kita harus beriman kepadanya, sebagaimana tokoh-tokoh iman pada waktu yang lalu. Nah, kemudian ayat ke-12 dikatakan apa? Karena kita dikelilingi oleh banyak saksi. Jadi sangat tepat sekali ayat yang ke-14. Kita hidup di tengah dunia, di mana kita disaksikan oleh orang-orang yang mayoritas bukan Kristen. Kalau di Suming, ya semuanya orang Kristen. Tapi kalau kita di dunia kita, STT, Mitra, di Bandung itu, di tengah-tengah orang yang bukan Kristen. Dan mereka menyaksikan kita. Bagaimana menyaksikan kita? Bukan hanya Natal, nyanyi-nyanyi malam kudus. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, di situ dikatakan supaya kita berdamai dengan semua orang. Nah, saudara sekalian, bicara berdamai dengan semua orang itu gampang. Tapi untuk melaksanakannya tidak segampang kita ngomong. Apa sebabnya? Karena sebelum kita berdamai dengan orang sekitar kita,
Ada 3 damai yang perlu kita alami dulu. Dan saudara bisa meresapi apa itu damai yang sesungguhnya. Damai bukan tidak ada perang, saudara sekalian. Ya. Di tengah perang pun akan ada damai. Nah, bagaimana itu? Nah, kita akan belajar 3 damai sebelum kita berdamai dengan orang yang ada di sekeliling kita. Mari kita lihat firman Tuhan. Yang pertama kita lihat dulu dari Roma pasal 5, ayat 10 sampai dengan 11. Silakan dibaca. Roma 5, 10 sampai dengan 11. Roma 5, 10 sampai 11. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab Allah dia kita telah menerima perdamaian itu. Ya, jelas sekali saudara sekalian. Sebelum kita berdamai dengan orang sekitar kita, kita perlu berdamai terlebih dahulu dengan Allah. Nah, saya percaya kita semua di sini sudah berdamai dengan Allah. Ya. Di dalam Alkitab dikatakan juga di Yohanes pasal 1 ayat 12, ya, yang percaya kepadanya diberi hak untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi kita perlu mengalami damai dengan Allah. Dan pengalaman kita damai dengan Allah itu, kita perlu saksikan kepada orang-orang sekitar. Ya. Mereka tidak peduli. Kita di gereja nyanyi haleluya malam kudus apa, they don't care. Dan mereka mau lihat bagaimana hidup kita. Apakah kita adalah orang-orang yang sudah berdamai dengan Allah? Apakah kita setelah berdamai dengan Allah, kita hidup seperti anak-anak Allah? Nah, ini penting sekali. Ya. Saya ingat waktu saya kecil di Indonesia, di kampung itu, kalau kita bertengkar atau berantem di kampung, lalu orang tua datang memisahkan. Oke, orang tua itu komentarnya apa? Ini anaknya siapa sih? Yang suka berantem anaknya siapa? Ya, anaknya siapa? Saudara sekalian, sebelum kita berdamai dengan orang sekitar kita, paling penting dulu berdamai dengan Allah. Kita menjadi anak-anaknya. Sudahkah di dalam hidup kita sehari-hari kita menyatakan karakter Allah? Nah, ini penting sekali. Ya. Apa karakter Allah itu? Nah, saudara bisa belajar di Alkitab lah, dari buah Roh Kudus lah, dari apa gitu belajar. Jadi ini yang penting damai ke atas. Kemudian yang kedua, damai ke dalam. Damai dengan diri sendiri. Nah, ini sangat penting saudara sekalian. Apa sebabnya? Karena yang jadi masalah manusia sebenarnya dasarnya adalah tidak bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Tidak bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Akibat apa? Akibat dosa nenek moyang kita, Adam dan Hawa. Adam dan Hawa itu ketika melanggar firman Tuhan, oke? Nah, Tuhan bertanya, di manakah engkau? Lalu mereka mengatakan, oh kami sembunyi karena kami pertanyaan itu sudah makan buah yang dilarang. Nah, saudara sekalian, bagi Allah, perhatikan. Bagi Allah itu, dia gampang saja. Langsung ketok kepalanya Adam dan Hawa, pecah semua kepalanya. Lalu Allah menciptakan lagi Adam dan Hawa yang baru. Apa susahnya bagi Allah menciptakan Adam dan Hawa yang baru? Tidak susah untuk menciptakan Adam Hawa yang baru. Tapi Allah tidak melakukan karena apa? Karena sebelum dunia dijadikan, dia sudah mempunyai rencana untuk penyelamatan. Akhirnya Adam dan Hawa diusir. Nah, jikalau saudara pernah punya pengalaman diusir, saudara akan tahu betapa rendahnya diri kita.
kehilangan harga diri. Dicipta menurut peta dan gambar Allah, tapi sekarang diusir keluar dari teman Firdaus. Itu kehilangan harga diri. Dan terjadi seterusnya dalam sejarah manusia. Kita ambil contoh yang lain, adalah kisah anak yang terhilang. Banyak orang berkhotbah tentang anak yang terhilang. Terhilang di luar, di kandang babi. Tapi saudara tahu, sebenarnya anak keduanya sudah terhilang ketika dia masih di rumah. Dia adalah anak yang kedua. Kalau saudara anak yang kedua, dan saudara punya anak yang kedua, saudara tahu kecenderungannya apa. Anak yang kedua tidak bisa menerima dirinya sebagai anak kedua. Ingin menjadi anak nomor satu. Selalu saingan dengan kakaknya yang nomor satu. Tapi sebenarnya anak terhilang ini bukan nomor 2 di rumahnya. Dia nomor 3. Ayahnya nomor 1, kakaknya nomor 2, dan dia nomor 3. Nomor 2 saja tidak mau, apalagi nomor 3. Jadi sebenarnya dia sudah terhilang di rumah. Maka dia minta warisan, dia pergi keluar mau jadi nomor 1. Tapi akhirnya jadi seperti babi. Nah, saudara sekalian, setelah kita berdamai dengan Allah, harus berdamai dengan diri sendiri. Kita jika tidak berdamai dengan diri sendiri, sulit untuk berdamai dengan orang lain. Mengapa saya katakan demikian? Karena sangat banyak orang yang tidak bisa menerima dirinya. Apalagi di masa pandemik ini, saudara sekalian. Ada banyak drama-drama yang terjadi yang menjadikan. Kalau hari Selasa yang lalu, saudara ikutin acara terakhir daripada Karni Ilyas, ILC, itu di situ dia mendahului dengan satu tragedi yang terjadi di Nias, di mana seorang ibu membunuh 3 anaknya dan dia bunuh diri juga. Mengapa saudara sekalian? Karena dia tidak bisa menerima dirinya. Anaknya 3 hari baru sekali makan, bukannya 1 hari 3 kali makan. Akhirnya dia bunuh anaknya dan dia bunuh diri juga. Di tempat yang lain, anak-anak sekolah, karena sekolah zooming, pakai laptop, pakai HP, pinjam bapaknya HP. Saya seringkali telepon teman di Jakarta. Dia bilang, sorry tidak bisa angkat karena telepon saya dipakai oleh anak saya. Lalu minta tolong ada HP dan sebagainya. Nah, ada peristiwa beberapa waktu yang lalu, seorang anak belajar di rumah, pakai zooming, tidak bisa, susah sekali, orang tua tidak bisa bantu, dan sebagainya. Akhirnya gantung diri, saudara. Dan bunuh diri ini karena tidak bisa menerima dirinya. Termasuk, saudara sekalian, ada orang-orang yang menyebut dirinya hamba Tuhan, juga bunuh diri. Punya gereja besar, bunuh diri. Dia tidak bisa menerima dirinya. Nah, saudara sekalian, Yesus Kristus putra Allah yang agung, yang mulia, dia datang ke dalam dunia. Dia tidak lahir di istana, tapi dia lahir di kandang hewan. Kalau dia lahir di istana, gembala mana berani ke sana, atau tidak mungkin akan kunjungi dia. Jadi dia lahir di kandang hewan itu supaya semua orang boleh datang kepadanya. Semua orang diterima oleh Yesus Kristus. Saya tidak tahu bagaimana hidup saudara pada waktu yang lalu. Tapi satu hal yang saya tahu. Betapapun hinanya saudara. Betapa berdosanya saudara. Bahkan sekarang, setelah menjadi orang Kristen, setelah menjadi mahasiswa STT, bahkan setelah menjadi hamba Tuhan, saudara sekalian, hidup kita hanya Tuhan yang tahu. Tidak sedikit orang yang tidak bisa menerima dirinya. Ya. Itu orang-orang yang korupsi. Ya. Saudara lihat, sudah kaya raya masih mau korupsi $10.000 rupiah satu paket. Kenapa? Karena tidak bisa menerima diri. Dia rasa kalau dia kaya raya sekali, baru dia hebat. No, saudara sekalian. Natal ingatkan kita, Yesus yang adalah Allah Putra Allah yang mulia menjadi serupa dengan manusia untuk menerima kita sebagaimana adanya. Saudara sekalian, ini adalah berita Natal, berita Injil. Allah mau berdamai dengan kita. Yang kedua, Allah mau kita untuk berdamai dengan diri kita sendiri. Terus kalian, tidak sedikit
orang yang kecewa dengan dirinya. Jadi pendeta tidak berhasil seperti orang lain, kecewa. Ya, no. Tuhan menerima kita sebagaimana kita adanya. Jadi saudara juga perlu menerima diri sebagaimana adanya. Tuhan menerima kita tanpa syarat. Nah, saudara coba baca kesaksian daripada Rasul Paulus. Coba dilihat 1 Timotius pasal 1 ayat 15. Silakan dibaca. 1 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-15. 15-17. Silakan. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Terus, lihat sampai 17. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Nah, biasanya Paulus menulis surat terakhir baru dia membacakan pujian kepada Allah. Tapi baru dia menulis 15 ayat, dia sudah merasakan begitu luar biasanya Allah. Maka dia memuji Allah. Dia katakan, dari semua orang berdosa, akulah yang paling berdosa. Nah, saudara yang hadir di sini, adakah engkau lebih berdosa dari Paulus? Saya tidak tahu. Tapi Paulus memberikan kita satu contoh. Dia yang paling berdosa, tapi diterima oleh Allah, bahkan dipakai oleh Allah. Saudara, jangan menolak dirimu. Terimalah dirimu sebagaimana adanya, karena Allah juga menerima kita sebagaimana adanya. Yang ketiga, setelah kita berdamai dengan Allah, berdamai dengan diri sendiri, kita berdamai dengan masa lalu kita. Ini penting sekali. Banyak orang yang tidak bisa maju di dalam hidupnya, tidak bisa berhasil dalam hidupnya, karena dihalangi oleh dosa dan kegagalan masa lalu. Oh, kamu nggak bisa. Lihat aja you dulu. Ya. Hanya gini kamu sudah jatuh, sudah gagal, sudah ini, sudah itu. Siapa kamu? Siapa kamu? Lihat dirimu, apa yang kau lakukan pada masa yang lalu. Ingat, waktu kamu dosa itu kamu sudah Kristen loh. Ingat, waktu kamu dosa itu kamu sudah pendeta loh. Kamu melakukan hal yang tidak benar. Nah, kita lihat satu ayat. Mari kita lihat. Yakobus pasal 4 ayat 17. Satu ayat yang harus dikhotbahkan di gereja Tuhan. Tapi sayang ayat ini hampir tidak pernah dikhotbahkan di gereja. Silakan dibaca. Yakobus 4 ayat yang ke-17. Yakobus 4:17. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ya, ini saya sebut hukum ke-11. Sin of omission. Dosa tidak melakukan. Yang 10 adalah dosa pelanggaran. Tapi ini adalah dosa omission, sin of omission, tidak melakukan. Sangat banyak di antara kita tahu baik tidak melakukan. Ada amin? Terus sekalian coba periksa diri kita masing-masing. Sudah mahasiswa teologi ya, bahkan sudah melayani Tuhan, kita masih melakukan dosa ini. Tahu baik, tapi tidak melakukan. Nah, saudara, baru-baru ini ada seorang pengkhotbah besar. Dia khotbah, disiarkan seluruh dunia. Kemudian apa yang terjadi, saudara sekalian? Muncul berbagai macam kritikan yang sangat berat. Apa sebabnya? Disinilah. Kita itu dosa melakukan. Tahu harus berbuat baik, tapi kita tidak melakukan. Ayat ini tolong nanti awal tahun dikhotbahkan di gereja saudara semuanya. Kita gagal tahun 2020. Marilah tahun 2021 kita jangan gagal lagi. Karena firman Tuhan katakan, jikalau kamu tahu berbuat baik, tidak melakukan, itu adalah berdosa. Nah, saudara bicara sama orang-orang yang melayani Tuhan. Ini dosa yang kita sering. Tapi janganlah dosa ini lalu menghambat pelayanan kita, kesaksian kita ke depan. Apa sebabnya?
Mari kita baca Mazmur 103. Mazmur 103 ayat 10 dan 12. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ya, amin. Jadi ingat saudara sekalian, oke. Kita semua orang rapuh, jatuh bangun dalam dosa. Tapi ingat, jikalau kita sudah mengaku dosa minta ampun, kita diampuni, dan sejauh timur daripada barat, demikianlah jauhnya dosa kita dibuang. Jadi jangan lagi dosa-dosa kegagalan yang lalu itu menghambat kita di dalam pelayanan kita, dalam hidup kita, dalam kesaksian kita. Nah, itulah sebabnya saya sendiri tiap malam kalau mau tidur, saya selalu doa minta ampun kepada Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan. Jujur, kalau kita mau renungkan sungguh-sungguh, oke? Sepanjang hari hidup kita itu, kita bisa jatuh dalam dosa Yakobus 4:17. Oke. Tidak usah bicara yang lain. Oke, bicara soal makan saja. Saudara mungkin ada sakit ini, sakit itu. Orang ada sakit gula, sakit darah tinggi. Kita tahu, oh kalau sakit gula, jangan minum ini, jangan makan ini. Tapi karena kita kepingin, maka kita minum juga. Tahu berbuat baik, tapi tidak melakukan, itu adalah dosa. Dan kita tiap hari menghadapi tantangan ini. Nah, penting sekali kita. Tiap malam mau tidur, minta ampun kepada Tuhan. Saya sendiri takut, ya. Jangan-jangan saya tidur ini malam tidak bisa bangun lagi. Ada terjadi begitu. Jadi saudara sekalian, mari kita sebelum damai dengan orang lain, damai yang pertama, damai dengan Allah, damai dengan diri sendiri, dan damai ke belakang. Jangan sampai hal-hal yang kita lakukan itu menghambat pertumbuhan kita. Nah, sekarang tibalah kita pada Ibrani pasal 12. Natal ini kita dipesan. Setelah berdamai dengan Allah, berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan pengalaman kegagalan, sekarang dikatakan berdamai dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Dengan semua orang. Nah, saudara sekalian, dengan semua orang itu, kemudian dalam ayat 15 dikatakan, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Nah, kita diampuni berdamai dengan Allah, kasih karunia Allah. Jadi damai ini perlu dibagikan kepada orang sekitar kita. Nah, saudara sekalian, ada satu kalimat di dalam ayat yang ke-15 dikatakan demikian. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit menimbulkan kerusuhan. Nah, salah satu hal yang perlu dibuang di dalam kita, berdamai dengan semua orang, buang itu kepahitan. Nah, saudara, ini penting apa sebabnya? Karena kita sendiri pernah berbuat yang membuat hati Tuhan Allah pahit. Kita yang dicipta begitu disayang, kita berontak kepadanya. Kepada diri sendiri. Demikian juga. Kita tidak melakukan hal-hal yang baik untuk diri kita sendiri. Juga apalagi pengalaman-pengalaman masa yang lalu. Nah, saudara sekalian, ini semua harus dibuang. Kita baru bisa berdamai dengan orang sekitar kita jika itu kepahitan dibuang. Jikalau engkau sudah berdamai dengan Allah, sudah berdamai dengan diri sendiri, sudah berdamai dengan pengalaman kegagalan, harusnya tidak ada lagi kepahitan. Bukannya kita melupakan. Kita tidak bisa lupa pengalaman-pengalaman yang pahit. Tapi tatkala kita ingat, di dalam hati kita, di dalam perasaan kita, sudah tidak ada lagi kepahitan. Nah, seringkali orang itu salah faham mengenai pengampunan.
Ketika saya sekolah di Fuller Seminary di Pasadena, seorang dosen saya, psikolog yang bagus sekali, dia berikan definisi pengampunan yang tidak bisa saya lupakan. Dia bilang, apa itu pengampunan? Apa itu forgiveness? Forgiveness adalah melepaskan hak untuk menyakiti kembali. Releasing your right to hurt back. Itu pengampunan. Bukan melupakan. Forgiveness is not forgetting. No. Kita masih ingat orang melakukan hal yang tidak baik kepada kita. Tapi tatkala kita ingat, dalam hati perasaan kita tidak pahit lagi. Yang kedua, pengampunan bukan berarti rekonsiliasi. Saudara sekalian, tidak perlu harus rekonsiliasi. Mengapa saya katakan demikian? Karena Yesus memberikan contoh. Saudara ingat waktu Yesus disalibkan di atas kayu salib, ucapan yang pertama yang dia ucapkan adalah apa? Bapa, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dia berdoa untuk siapa? Bukan hanya untuk murid-muridnya yang meninggalkan dia. Waktu di atas kayu salib, dia katakan, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau kita belajar bahasa Yunaninya, maka itu katanya, itu past continuous tense. Waktu lalu yang diulang-ulang itu. Jadi Yesus berdoa, Bapa ampuni mereka, bukan hanya sekali. Dia berulang-ulang berdoa, Bapa ampuni mereka. Mereka itu siapa? Imam besar. Dan imam-imam yang lain, ahli Taurat, orang Farisi yang merencanakan pembunuhannya. Bapa ampuni mereka untuk siapa? Untuk Herodes yang mengadilinya secara tidak adil. Untuk siapa? Untuk Pilatus yang menghukumnya sebenarnya tidak patut dihukum. Untuk siapa? Untuk komandan tentara yang menyalibkan dia. Untuk siapa? Untuk tentara-tentara yang mencambuknya. Untuk siapa? Berdoa untuk tentara-tentara yang memakunya di kayu salib. Yesus berdoa, Bapa ampuni mereka. Nah, saudara sekalian, kita harus mengampuni. Mengampuni, melepaskan hak untuk tidak menyakiti. Tetapi saudara sekalian, pengampunan itu baru dialami oleh orang-orang yang mengaku bersalah. Seperti saudara pergi ke dokter, dikasih obat. Obat itu saudara tidak ada gunanya kalau saudara tidak mengaku saudara sakit. Saudara mengaku sakit, baru saudara makan obat, baru saudara sembuh. Demikian juga pengampunan yang Tuhan sampaikan. Demikian juga pengampunan yang kita berikan. Baru dinikmati oleh orang-orang yang mengaku bersalah. Itulah sebabnya saudara sekalian, setelah Yesus bangkit pada hari yang ketiga, dia hanya mengunjungi murid-muridnya. Karena dia kenal siapa murid-muridnya. Dan saudara tahu, waktu dia muncul di tengah-tengah murid-muridnya, setelah dia bangkit pada malamnya yang pertama, dia bilang apa kepada murid-muridnya? Ada yang ingat? Silakan jawab. Hah? Dia bilang apa? Silakan jawab. Damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera. Terus kalau saya, saudara sekalian, saya ini orang Makassar. Dari logat saya, saudara tahu. Saya orang Makassar. Kalau saya muncul di tengah murid-murid itu, nomor satu, Petrus tak tempeleng dulu. Kamu ini ngaku-ngaku itu, aku nyangkal, aku tak. Lalu saya tendang semua, saya usir semuanya. Kurang ajar. 3,5 tahun aku khotbah sama kamu, mengajar sama kamu, makan bersama, semua bersama-sama. Engkau khianati, engkau lari semuanya. Kurang ajar, pergi semuanya. Itu orang Makassar. Untuk Yesus bukan orang Makassar, saudara. Dia berkata, damai sejahtera. Nah, yang menarik, Yesus tidak pergi cari Herodes, tidak cari Pilatus, tidak cari imam besar, tidak cari para ahli Taurat, tidak cari orang Farisi, tidak cari komandan tentara, tidak cari tentara-tentara itu. Dia mengampuni. Tapi dia tidak perlu cari. Saudara lihat, mengampuni tidak perlu cari. Kalau orang itu datang minta ampun, pasti dia ampuni. Tapi selama orang itu tidak datang, dia tidak mengampuni. Jadi kita perlu mengerti benar arti pengampunan. Banyak orang yang seperti dibully. Wah, kamu kok
bilang mengampuni, kok belum berteman dengan dia? Nah, saudara sekalian, itu berteman kembali hal yang lain. Mengampuni, melepaskan hak untuk menyakiti kembali. Nah, saudara sekalian, satu contoh saya mau beritahu kepada saudara. Oke? Kalau saudara ada teman baik, lalu dia tipu uang saudara 500 juta. Kemudian datang minta maaf. Sorry ya, saya sudah ambil uang 500 juta. Maafkan saja. Saudara memaafkan tidak? Halo? Memaafkan tidak? Ya maafkanlah. Oke, sudah ada. Karena dia alasannya gini. Oke. Nah, sekarang dia bilang begini. Tolong dong. Pinjamin lagi saya 100 juta. Saya mau mulai usaha baru. Nah, kira-kira mau kasih pinjam dia nggak 100 juta? Ayo jawab, jujur. Jujur jawab. Enggak, saudara sekalian. Itu ya, belum mengampuni. Bukan, saudara sekalian. Ya, itu bukan tuntutan pengampunan. Paling saudara kasih dia 5 juta. Inilah, ya saudara pergi untuk kamu punya istri masa pandemi susah. Oke lah. Gitu. Nah, perhatikan. Jadi, perhatikan kita damai dengan semua orang. Tidak harus ada satu rekonsiliasi. Kecuali kalau orang itu ya, mengaku salah dan sebagainya, itu hal yang lain. Itulah sebabnya saudara sekalian, di masa Natal ini kita harus berusaha. Katakan dalam firman Tuhan, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Bagaimana kita bisa berdamai? Ingat, kita sudah berdamai dengan Allah Bapa, sudah berdamai dengan diri sendiri, dan sudah berdamai dengan kegagalan masa lalu. Sekarang bagaimana? Nah, ini penting sekali. Sangat penting sekali. 2 ayat dari Yakobus pasal 3 ayat 17 dan 18. Ayat ini pun sangat jarang dikhotbahkan di gereja. Bahkan mungkin hampir tidak pernah. Yakobus pasal 3 ayat 17 dan 18. Bagaimana supaya kita bisa membawa damai kepada semua orang? Silakan dibaca. Yakobus pasal 3 ayat 17 dan 18. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, pemarah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditampilkan dalam damai. Untuk mereka yang menyatakan damai. Nah, saudara sekalian, saya katakan tadi, ya, mengucapkan damai gampang, oke. Tapi untuk melaksanakannya tidak gampang. Yakobus khusus tulis hikmat yang datang dari atas. Nah, ini penting sekali. Oh, saudara sekalian, maaf, berjuta maaf. Khusus pada pengkhotbah-pengkhotbah. Oh, saudara sekalian, kalau khotbah itu hebat, luar biasa. Teologianya luar biasa, bukan main. Tetapi tidak berhikmat. Dalam hidup sehari-hari, apa yang kita ucapkan, apa yang menjadi tindakan kita, tidak ada hikmat surgawi. Jujur, kita lihat diri kita sendiri. Siapa itu orang yang ada hikmat dari atas? Kelihatan, dikatakan. Tapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, tulus, hati yang tulus. Ya. Selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Terus sekalian, tidak berpihak. Nah, Indonesia akhir-akhir ini terjadi satu hal yang sangat-sangat berbahaya. Mengapa saya katakan berbahaya? Karena penembakan dari 6 orang laskar jihad. Pihak polisi, ya, kebetulan kepala polisinya itu orang Galesong, ya orang Makassar, berani dia. Fadil, dia berani. Nah, tapi dari pihak FPI mengatakan tidak. Jadi ini jadi masalah, akhirnya harus sekarang pergi ke mana? Komisi apa? Komisi
hak asasi manusia. Saudara lihat, ya. Nah, bagaimana? Nah, kita harus berhati-hati. Ya. Kita harus berhati-hati di dalam menyatakan pendapat, menyatakan tindakan kita. Apakah yang kita ucapkan, apa yang kita tindakan, apakah lebih menimbulkan kemarahan atau memberi damai? Demikian juga dalam rumah tangga kita, di dalam gereja kita. Oh, saudara sekalian, sedih. Jadi kalau di dalam gereja terjadi perpecahan, itu tidak ada hikmat surgawi. Nah, Natal kali ini mengajarkan kepada kita untuk membawa damai, berusahalah damai dengan semua orang. Khusus untuk warga STT Mitra, dengan sekitar kita. Saudara tahu bagaimana keadaan di sana. Berusahalah membawa damai. Ya. Terus kalian, Natal adalah satu pengorbanan. Oke. Satu hal yang saya usul. Meskipun saudara-saudari di Mitra sendiri dalam kesulitan, tapi cobalah berusaha membagi bingkisan Natal meskipun sederhana kepada tetangga-tetangga di sebelah. Sebagai pernyataan kasih kita kepada mereka. Itu hal yang praktis. Tidak usah berkhotbah, tidak usah kabarkan Injil. Tapi saudara melakukan sesuatu yang tidak biasa. Berusahalah untuk berdamai dengan semua orang. Nah, jadi saya harap kita tidak hanya mendengar saja malam pada siang hari ini. Tapi berusahalah. Saudara sebentar doa. Tuhan tolong, saya sudah dengar firman-Mu. PKI berusaha damai dengan semua orang. Janganlah apa yang kalian pelajari ini hanya masuk telinga kiri, keluar ke telinga kanan. Tapi saudara, mulai besok, rencanakanlah. Bagaimana berusaha damai dengan semua tetangga kita. Tentu yang lain berdamai dengan keluarga sendiri, teman dan sebagainya. Nah, biarlah Natal kali ini mempunyai makna tersendiri di dalam hidup kita. Firman Tuhan katakan, berusahalah berdamai dengan semua orang. Nah, saya harap Pak Yudi yang menjadi pelopor nanti, ya, bagaimana memimpin warga STT Mitra itu berdamai dengan semua orang, terutama orang-orang yang ada di sekitar lokasi STT Mitra. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Shalom, saya mewakili Civitas Akademika, Sekolah Tinggi Teologi Mitra di Bandung Barat, mengucapkan Selamat Hari Natal tahun 2020 dan menyongsong tahun baru tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati.